Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun yang dimana kita menceritakan kisah-kisah mistis ya guys ya. Pokoknya kisah misteri ilahi lah, kisah horor yang mungkin bakalan membuat bulu kuduk kalian merinding kayak gitu. Oke guys, jadi ada yang nge-DM gua, dia menceritakan kisah perjalanan alas roban kayak gitu. Nah, jadi dia itu nge-DM namanya tuh Hendra sama si Henry. Emang agak kembar nih namanya nih, Hendra sama si Henry. Si Hendra sama si Henry ini tuh punya teman cewek. Dia gak nyebutin nama ceweknya siapa. Nah pokoknya itu, jadi mereka tuh bersahabat lah, bersahabat berempat, cewek dua, cowok dua kayak gitu kan. Nah, setiap ada apa-apa pasti mereka tuh berempat terus kayak gitu. Dan singkat cerita, si Hendra ini ditelepon sama teman ceweknya yang emang dia orang Semarang gitu ya. Kalau ke Semarang kan emang lewat Alas Roban juga kan, pasti gitu, pasti lewat Alas Roban kalau misalkan pengen pengen deket gitu kan. Cuman yang jadi masalahnya ini sekitar jam 10 malaman dari Jogja ke Semarang lewat Alas Roban jam 10 malam. Kenapa sih kok tiba-tiba banget gitu dadakan? Katanya temen ceweknya ini yang dari Semarang ini tuh kakeknya itu meninggal. Dia ditelepon waktu dia mabar, si Hendra ini waktu dia mabar ditelepon lah sama si cewek ini, minta antar gitu. Tujuannya itu minta antar karena si cewek itu sama empat sahabat itu udah akrab sama orang tuanya itu lah pokoknya. Dan emang pesan si orang tuanya ke si cewek ini kalau misalkan pengen balik ya harus ditemenin sama si Hendra sama si Henry ini kayak gitu. Mikirlah si Hendra, wah udah malam, dadakan banget ya, namanya orang meninggal ya pasti dadakan, nggak tahu gitu kan. Terus dia bilang, mau nggak anter pulang ke Semarang? Lah kenapa? Kakek saya meninggal. Dia sambil nangis ya, nelfonnya juga kan terseduh-seduh kayak gitu. Ya udahlah, tanpa berpikir panjang si Henry pun setuju. Langsung siap-siap lah mereka. Dan singkat cerita, datanglah si cewek ini tuh berdua ke kosannya si Hendra. Setelah mereka datang, siap-siap prepare, dan seperti biasa pakai GPS ya, karena emang mereka merantau ke Jogja itu kuliah. Sambil minum guys. Nah lanjut cerita, sekitar jam 10-an, susah ya, sekitar jam 10 malam mereka berangkat dari Jogja. Setelah mereka berangkat dari Jogja kan emang pasti ngelewatin Magelang. Nah di Magelangnya itu si Hendra ini kayak ada rasa janggal gitu. Udah dari awal tuh udah ngerasa janggal gitu kan. Sambil ngerokok guys, bersama Surya, rokoknya Kuli mungkin ya. Nah lanjut, di Alas Roban di Magelangnya tuh si Hendra ini udah terasa aneh gitu, karena emang dia tuh bisa dibilang indigo. Si Hendra ini indigo gitu, jadi kayak udah ada firasat yang nggak enak di perjalanan. Singkat cerita, nyampe lah di daerah Alas Roban yang dimana emang sekitarnya tuh hutan, dan itu emang udah sepi ya, kalau malam tuh udah sepi katanya, sepi banget, mana ditambah udara yang sangat dingin dan cuaca yang merintis gerimis kayak gitu ya. Nah si Hendra ini udah kayak ngerasa ada yang ngebuntutin guys kayak gitu. Tapi pas mereka jalan untuk menuju Semarang itu belum ada kejanggalan apapun, cuman udah ngerasa kayak ada yang ngikuti aja gitu.
katanya tiba-tiba kok bulu kuduknya itu kayak udah gimana gitu, kayak ada yang ngawasin gitu. Mereka tuh berjalan berdua tuh, dua motor itu sampai anjir, mungkin ya kalau kita di posisi kita gitu, mungkin posisi gue udah takut gitu ya. Alas Roban, gue juga udah pernah tuh ngerasain ke Alas Roban tuh. Memang jalannya ngeri, belok-belok, mana ada jalan kayak kecil gitu, mana nanjak, dingin. Pernah gue juga ya. Nah setelah dicerita, nyampe lah di tempat rumahnya temen ceweknya itu udah banyak orang ya, karena emang posisi berduka, kakeknya meninggal. Kalau bahas lanjut cerita, setelah mereka apa ya, kayak pengajian gitu ya, kayak gitu. Setelah pengajian dia tuh rencananya langsung mau balik karena emang besoknya tuh dia tuh kuliah kayak gitu, karena dia ngerantau juga kan di sini kan, emang tujuannya kuliah. Cuman dengan posisi itu dibilangin lah sama orang tuanya si cewek, dan emang awalnya dia nggak tahu Alas Roban itu seperti apa gitu kan. Dikasih tahu lah, nanti katanya kalau kamu pulang mending nginep dulu aja. Dia udah dikasih nginep aja seminggu di sini dulu. Seminggu itu lama karena dia juga kuliah, gak bisa gitu kan. Makanya dia memutuskan untuk pulang lagi sama si Henry, berdua lah. Jadi motor yang satu itu emang punya ceweknya itu, jadi disimpan di sana motornya. Terus dia berangkat berdua lah sama si Henry ini. Nah si Henry ini dikasih tahu sama orang tuanya si cewek, nanti kalau emang kamu beneran mau pulang, nanti aja lewat jam 3-an lah katanya. Jangan sekarang, ini baru jam 12 malam, dan ini pun baru nyampe gitu kan. Kamu tuh baru nyampe, acara pengajian juga udah selesai ya. Mending udah istirahat dulu lah, itu bisa dibilang istirahat dulu. Cuman si Hendra ini tuh kayak pengen pulang gitu, entah kenapa ya. Mungkin udah ada firasat yang aneh, jadi biar ada cerita mungkin ya, makanya pengen pulangnya itu cepet-cepet kayak gitu. Nah pulanglah jam setengah satu pulang sama si Henry. Diingetin lah sama si keluarganya ini tuh, si keluarga cewek, Henry, nanti kamu kalau nyampe Alas Roban, kamu jangan pernah noleh ke belakang. Kaget dong, dan nanya dia dengan konyolnya nanya, Alas Roban itu di mana ya Pak? Alas Roban itu di mana? Padahal dia udah melewati Alas Roban tersebut. Ya mungkin pas tadi yang merinding itu, itulah di Alas Roban, tapi dia udah merasa di Magelang udah ada yang ikutin. Setelah lanjut cerita, si Hendra ini ngelihat sesuatu di pohon sebelum berangkat. Lihat sesuatu di pohon itu hitam besar gitu. Dan yang ngelihat tuh cuma dia gitu, kayak wah ini kayaknya yang tadi mantau deh gitu kan. Kok nyampe sini gitu, sampai Semarang ujung katanya, nggak tahu namanya, pokoknya di Semarang. Setelah dia pamitan, terus dia bilang lah sama si Henry, nanti lu jangan nengok ke belakang kalau udah nyampe Alas Roban. Pokoknya di GPS kau cari Alas Roban itu sebelah mana katanya, karena dia emang nggak pernah juga ke Semarang kan, karena itu mengandalkan GPS katanya. Lanjut cerita, pulanglah si Hendra ini sama si Henry ini, pulang perjalanan. Nah pas di pelbah tanjakan nanjak ini, suasana mulai mencekam di sana. Setelah suasana itu mulai mencekam, dia jalannya itu agak ngebut sedikit, benar-benar gak ada orang sama sekali katanya. Gak ada orang sama sekali, kiri kanan hutan jurang. Emang ya Alas Roban tuh emang ada sedikit, bukan sedikit ya, emang menakutkan gitu, apalagi jurang-jurangnya itu. Kalau musim durian banyak di sana. Nah lanjut cerita, dan adalah mobil bis, tapi dia itu
biasanya kalau mobil bis katanya kan, biasanya kalau mobil bis itu dia bakalan nyalip gitu loh, nyalip ngebut gitu belang. Dia enggak, jadi stay. Misalkan nih si Hendra ini tuh kecepatan motornya 70 km per jam. Nah dia pun si mobil bis ini tuh sama 70 km per jam juga gitu. Jadi emang bener-bener kayak buntut-buntutan gitu di belakang gitu. Ini sekitar jam setengah dua nyampe kan di Alas Batu. Emang agak setengah dua apa jam berapa katanya, lupa deh. Pokoknya di antara jam 1 atau jam setengah duaan, karena dia berangkat jam setengah 1 kan, mungkin jam setengah duaan itu dia tuh kayak dibuntutin sama bis itu. Ya mobilnya mobil bis, kalau dilihat dari spion itu tuh bener-bener kayak mobil bis tapi gelap, kayak remang gitu lah pokoknya. Dan mobil bisnya itu kayak mobil bis zaman dulu gitu, kayak jadul banget gitu, kayak bobrok lah bisa dibilangnya gitu ya. Ya si Hendra ini semakin panik nih, dan si Henry bilang udah kita capain aja gas ya, motor metik nanjak itu ya tetap aja kan nggak bisa ngebut cepet gitu kan. Nah setelah itu ditancap gas lah pokoknya, mentok dulu untuk 80 kata dulu di 80, tapi itu tiba-tiba si mobilnya juga ikut ngegas gitu loh. Dan yang syarat pertama itu nggak boleh noleh ke belakang gitu, karena penasaran kok ini mobil kayak ngikutin terus, mobil apa ini, mobil bis apa ini, nengok lah ke belakang. Dan ternyata di sana tuh kelihatan banget mobilnya itu bener-bener mobil jadul, mobil lama, bis lama gitu. Dan itu nggak ada penumpang sama sekali, dan nggak ada apa namanya itu supir, kayak bener-bener bis hantu gitu anjir. Itu katanya bener-bener kayak wah ini gua ngelihat, bukan hanya gua doang gitu yang ngelihat katanya, kok temen gue juga bisa ngelihat gitu. Bener-bener kayak ditampakin banget sosok bis, ya bisa dibilang bis setan gitu kan. Sampai dia ngebut, dari si bis itu tiba-tiba nabrakin ke si Hendra ini. Tapi anehnya mobilnya itu tembus dan hilang. Dan tidak hanya di sana, baru setengah perjalanan udah dibikin heboh sama bis ini. Dan yang paling parahnya itu si Hendra ini bener-bener ketakutan, histeris banget sama si Henry ini. Karena jalan kosong, wah merinding, gue ngerasa merinding ini. Jalannya kosong, sepi, warung pun gak ada yang buka katanya. Hujan rintik-rintik, ada yang nyalip motor. Nah yang parahnya itu yang nyalip motor ini gak ada kepalanya. Belum itu bener-bener mereka panik, dan katanya mau tiba-tiba mau kayak terjun ke jurang katanya. Dan alhamdulillah itu diselamatkan. Mungkin emang si Hendra ini punya kodam gitu, kodam apa, kodam macan putih mungkin gitu. Nah lanjut itu kayak bener-bener shock berat gitu loh, sampai dia cerita sama teman-temannya yang cewek itu, dan dibilang lah sama apa keluarga si cewek itu, ditanya emang si Hendra itu noleh ke belakang enggak, dan ternyata dijawabnya iya noleh ke belakang. Udah dibilangin kan dari awal pun jangan noleh ke belakang. Nah buat kalian yang ngelewatin Alas Roban malam-malam jangan pernah sampai noleh ke belakang. Ternyata yang ngebikin si setan gak ada kepalanya itu ketika kalian noleh ke belakang itu, kayak gitu guys. Mungkin ceritanya sampai sana sih. Ada 2 kejadian mobil setan sama pengendara motor tanpa kepala, kayak gitu guys. Oke, buat kalian yang pengen menceritakan kisah serunya juga tentang horor dan mistis atau tumbal-tumbalan, boleh langsung di DM gua atau langsung kepoin channel TikTok gua Kang Dacun. Oke guys, mungkin sekian dari gua, jangan lupa di subscribe juga. Oke, bye.